Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendekatan ikonografi ini merupakan pendekatan dalam penulisan sejarah Indonesia yang terfokus kepada penulisan sejarah kebudayaan. Karena tradisi ikonografi, tradisi pengarcaan itu lebih banyak pada masa Hindu-Buddha. Meskipun pada masa sebelumnya kita juga mendapatkan data artefak dalam bentuk arca-arca nenek moyang yang tentu saja bentuknya sangat primitif dan berbeda sekali dengan arca-arca yang terdapat pada agama Hindu maupun Buddha. Jadi pengetahuan mengenai pengarcaan ini sangat penting karena akan memberikan semacam pengetahuan bagi para ahli atau penulis sejarah kebudayaan, akan bisa membedakan antara karya arca prasejarah dengan arca zaman Hindu-Buddha. Jadi arca prasejarah memang lebih natural, artinya tidak terlalu indah, ya, dibuat secara kasar gitu ya, karena memang dilihat dari seni pengarcaannya masih bisa dikatakan terbelakang. Jadi mereka hanya itu ya, menggunakan batu-batu alam yang dibentuk secara sederhana yang menggambarkan atau mengekspresikan nenek moyang mereka yang sudah meninggal. Jadi pada masa Megalitikum, arca-arca nenek moyang ini banyak dibuat oleh manusia pada masa prasejarah. Nah, tentu saja arca pada masa Hindu-Buddha itu sudah merupakan arca yang memang berbeda. Ya, kelihatannya bangsa Indonesia telah melakukan kontak, ya, interaksi dengan masyarakat di India, yaitu yang mempunyai, yang di sana agama Hindu-Buddha sudah berkembang lebih dahulu. Jadi ketika mereka belajar mengenai agama itu, mereka juga melihat ya arca-arca Hindu dan arca-arca Buddha. Nah, pengarcaan itu memang dikaitkan dengan dewa-dewa utama. Ya, jadi terutama berkaitan dengan Trimurti. Jadi arca Hindu itu biasanya arca Trimurti, yaitu Brahma, Wisnu dan Siwa, dengan ciri-ciri yang tentu saja ada ciri-ciri khasnya, ya, berupa tanda-tanda kedewaan yang menonjol. Jadi misalnya seperti Siwa, ya, yang paling membedakan adalah adanya Trisula. Kemudian Wisnu misalnya ada cakra, sedangkan Brahma seringkali dengan aksamala, tasbih. Jadi aksamala atau tasbih ini menggambarkan arca dewa Brahma, ya, sebagai dewa pencipta, Wisnu sebagai pemelihara dunia, sedangkan Siwa sebagai penghancur dunia. Jadi itu merupakan arca-arca utama. Meskipun kemudian dalam percandian kita mendapati memang Siwa itu lebih menonjol peranannya. Nah, sehingga di dalam
candi itu seringkali ada pengarcaan yang berkaitan dengan keluarga Siwa. Jadi misalnya Candi Prambanan itu menghadap ke timur, jadi utamanya itu menghadap ke timur, yaitu di situ ada patung Siwa Mahadewa, arcanya Siwa Mahadewa. Kemudian yang utara ada patung atau arca Durga Mahisa Suramardini. Sedangkan yang menghadap ke barat ada arca Ganesha, sedangkan yang menghadap ke selatan adalah Siwa Mahaguru atau Agastya. Jadi memang karena di Jawa Tengah pemujaan terhadap Siwa itu sangat kental, sehingga candi-candi besar akan menggambarkan dengan adanya Siwa Mahadewa. Tetapi candi-candi kecil akan ditunjukkan dengan patung yang lebih layak disebut lingga, ya, seperti palus gitu ya. Jadi menggambarkan lingga, jadi simbol kejantanan dari dewa Siwa, itu selalu ada di dalam bangunan candi, yaitu bilik utama. Karena biasanya candi kecil itu biliknya hanya satu, itu bilik utamanya. Itu ada lingga, biasanya didirikan di atas yoni. Sementara di tiga arah yang lain itu ada dalam relung-relung. Jadi arcanya digambarkan dalam bentuk seperti relief, ya, dalam bentuk relung, sehingga tidak ada bilik yang lain tetapi dalam relung-relung. Jadi seorang sejarawan yang mengamati sistem pengarcaan itu akan bisa melihat apakah ini candi kecil atau candi besar, ya. Dan biasanya kalau candi besar yoninya juga besar, ya. Jadi kalau ada candi atau katakanlah artefak ditemukan lingga yoni besar, berarti ada di situ mestinya ada patung atau arca Siwa Mahadewa. Dan inilah yang bisa dilihat dari agama Hindu. Nah, kalau agama Buddha ini pengarcaannya seringkali mengarah kepada Sang Buddha dan juga Bodhisattva yang ada 8 gitu ya. Jadi yang mengarah kepada 8 arah mata angin. Jadi pengarcaan Buddha itu memang kelihatannya ada pengaruh dari Yunani gitu ya. Jadi misalnya pengarcaan Yunani kelihatannya masuk ke India Utara di daerah Gandhara itu, maka arca Buddha itu bagian kepalanya selalu ada lingkaran yang melingkupi, ya, dari kepala para bodhisattva itu. Sebenarnya lingkaran itu adalah merupakan sorot, ya, sinar dari belakang yang merupakan suatu cara pengarcaan dari peradaban Yunani kuno yang kemudian masuk ke India Utara dan kemudian berkembang di India dan kemudian dibawa masuk ke Indonesia. Nah, jadi pada intinya pengetahuan mengenai ikonografi bagi sejarawan itu sangat penting karena itu merupakan alat bantu atau cara agar kita bisa melakukan pendeskripsian sistem arca yang berlaku pada agama tertentu. Nah, sehingga terutama dalam penulisan sejarah kebudayaan, maka di situ, ya, seperti agama Buddha itu arcanya selalu ada simbol-simbol mudra yang dikaitkan dengan arah mata angin tertentu. Jadi kalau di Borobudur itu ada
patung Buddha yang disimbolkan dengan mudra-mudra tertentu dan kemudian dikaitkan dengan arah mata angin. Ya, jadi contoh yang nyata misalnya di sebelah timur. Jadi ada arca Buddha yang mudranya adalah Dharma Cakra Mudra. Jadi tangannya dalam bentuk memutar dunia yang seolah-olah merupakan awal dari ajaran Buddha dimulai atau diajarkan kepada masyarakat umum. Jadi Dharma Cakra Mudra, patung itu pasti menghadap ke arah timur, ya, dan lain-lainnya juga begitu. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.